Kalau metode yang Anda pergunakan itu adalah metode terbaik di dalam teknikal, seharusnya mempunyai tingkat akurasi antara 75 sampai 80. Artinya dari 100 kali trading, hanya 20 atau 25 yang gagal, dan sisanya adalah profit. Semoga sehat selalu ya, karena kita tahu bahwa pandemik saat ini sudah masuk ke gelombang yang ketiga ternyata, dan semakin hari semakin banyak orang yang terinfeksi. Bapak dan Ibu, kita harus tetap jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, tentunya akan lebih banyak kita berolahraga dan mengkonsumsi yang sehat-sehat. Banyak sekali akhir-akhir ini ditanyakan para trader yang biasanya saya menulis itu tanpa adanya stop loss, tiba-tiba saya menggunakan stop loss. Apakah ada perbedaan? Apakah ada perubahan metode? Atau memang sudah tidak percaya dengan arah yang saya analisa? Hari ini kita akan bahas apa perlu stop loss. Bapak dan Ibu di kolom chat, Bapak dan Ibu boleh menjawab. Pertanyaannya adalah, apa perlu stop loss di dalam trading forex? Silakan ke chat, boleh ya, boleh tidak. Silakan, karena pada prinsipnya banyak orang yang tidak menggunakan stop loss. Dan banyak juga yang mengatakan perlu gunakan stop loss. Seperti Pak Judika Budi bilang, perlu Pak. Pak Randy, perlu jika tidak MM. Lalu dari Pak Guntur, perlu katanya. Pak Heri bilang perlu disesuaikan. Pak Daniel Asedan, tidak perlu stop loss karena money managementnya benar. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Pak Joko Hananto, perlu SL, money management sih. Oke. Pak Alif Marsa, perlu. Pak Yudi Daniel, perlu. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas chatnya. Kita akan coba bahas satu persatu, perlu atau enggak. Bapak dan Ibu, kita sudah tahu bahwa kalau trading itu yang penting aman. Karena pada prinsipnya, pada saat kita pergi ke suatu tempat, katakanlah, saya hari ini mau pergi ke Bali misalnya. Tentunya apa yang Anda pikirkan pertama kali? Pasti Anda mengatakan aman. Setelah itu baru cepat. Keamanan itu adalah penting. Di dalam trading pun seperti itu, di dalam bisnis pun seperti itu, dan di dalam investasi pun kita harus berpikir yang sama. Banyak orang kepingin profit banyak, tapi mereka tidak pernah berpikir masalah keamanan. Keamanan itu penting, karena kalau trading kita tidak aman, ugal-ugalan, tentunya kita tidak akan bisa menghasilkan profit yang sifatnya jangka panjang. Buat apa hari ini kita profit 10, 20, 30% dalam satu bulan, tapi bulan berikutnya kita kehilangan semuanya. Buat apa kita melakukan suatu bisnis yang hanya umurnya cuma seminggu atau 2 minggu? Kita kepingin suatu bisnis yang panjang, menghasilkan uang yang panjang, dan konsisten tentunya. Untuk itu, intinya adalah, Bapak dan Ibu, kalau Anda trading dengan aman, itu sudah pasti profit kok. Masalahnya, jika profit, itu belum tentu aman. Jadi jangan pernah Anda mulai tergoda dengan banyaknya screenshot, banyaknya penawaran metode, banyaknya apapun itu yang ada di media sosial, ada di televisi atau media elektronik lainnya yang menawarkan profit yang sangat besar, tapi ingat, sebenarnya itu tidak aman. Sebenarnya itu tidak long term. Kalau tidak percaya, silakan jalankan saja. Karena pada prinsipnya mereka selalu menawarkan, apalagi kalau broker ya yang masih menggunakan cara mafia Hong Kong, dia dekati klien,
diberikan suatu analisa, Pak pokoknya gold beli aja, dia pasti naik kok. Kalau turun gimana? Tenang Pak, kalau dia turun pasti ada risk management-nya. Bapak dan Ibu akan ditawarkan risk management 4 biasanya. Yang pertama adalah kalau salah cut loss aja Pak. Kita trading, ya, salah kita cut loss. Pernah sekali. 2 kali Anda lakukan hal yang sama, 3 kali Anda lakukan juga hal yang sama, keempat kalinya Anda berani trading. Mengapa demikian? Karena memang mentalnya sudah drop, mentalnya sudah jatuh pada saat kita melihat bahwa kita mempunyai equity yang terus turun. Gara-gara apa? Gara-gara salah analisa. Harganya turun, cut loss. Kita sell, katanya harganya naik lagi, kita cut loss lagi. Tapi biasanya konsultan atau marketing dengan tenangnya menjelaskan bahwa tenang Pak, kalau cut loss kan sedikit nih, nanti kita coba recovery lagi. Pada saat Anda cut loss, Anda berani nggak untuk balikin lagi? Berapa lama kembali? Berapa banyak yang Anda cut loss? 10, 20, 30%? Saya cuma tanya, mau berapa lama kembalinya? Untuk recovery? Nggak mudah. Untuk meng-recovery di atas 20%. Kehilangan dari equity Anda. Kalau yang rada pinter neranginnya, pasti dia mengatakan bahwa gampang, kalau kita beli, harga turun, kita cut, lalu kita open, balik posisi, namanya cut and sweep. Ubah posisi buy, lalu di cut loss, jadi ganti dengan sell. Pada saat turun, kerugian kita yang lama pasti akan tertutup. Mudah bicaranya. Bisa Anda lakukan? Bisa kita lakukan? Nggak bisa. Kenapa? Kita takut nanti pada saat kita cut loss, ternyata harga balik lagi. Pada saat kita menggunakan sell. Hal-hal seperti inilah yang membuat akhirnya di dalam pasar kita akhirnya menjadi ragu. Berani nggak kita cut and sweep? Dan kalau ini nggak mempan, biasanya masuk risk management yang ketiga, yaitu average saja Pak. Buy, harga turun kita beli lagi Pak. Nanti dia naik setengahnya, kita cross tutup. Ini yang paling mudah. Ini yang paling mudah. Kenapa? Karena pada saat kita beli lalu dia turun, logikanya kita beli lagi di harga yang lebih murah, naik setengah. Pertanyaannya adalah, apabila Bapak dan Ibu menggunakan risk management ini, siap-siap untuk top up. Apabila money managementnya nggak benar, apabila menghitung uangnya nggak benar. Kalau ini juga nggak mempan, yang paling mudah apa? Ini yang biasanya nggak pernah bikin ribet kita, karena nggak perlu top up. Karena average itu perlu top up apabila uangnya kurang. Kita perlu memasukkan uang kembali. Tapi yang nomor 4 adalah begitu kita buy harganya turun, kita locking atau kita hedging. Yaitu kita punya buy langsung dengan kita tidak perlu menutup open posisinya, kita langsung buka open sell. Dan ini namanya locking. Dan ini biasanya banyak dilakukan oleh para konsultan marketing atau orang yang Anda percaya untuk menaruh Anda diberikan passwordnya, login passwordnya. Memang pada kenyataannya harga ada dimanapun, equity pasti tidak akan bergerak banyak. Satu yang Bapak dan Ibu harus ketahui, kelemahan locking adalah pada saat market mau tutup dan saat market mau dibuka. Jam 4 pagi atau jam 4 malam, di mana pasar sudah mulai mengecil, dan kita tahu bersama bahwa spread pada saat itu akan melebar. Dan saat spreadnya melebar, open sell Anda itu akan terpengaruh oleh spread yang terjadi sangat lebar. Sehingga kalau Anda bangun pagi-pagi setengah 5 atau jam 5, tiba-tiba yang tadinya lockingan hanya berharga $100, tiba-tiba bisa menjadi $500 atau $600. Dan pada saat equity-nya sudah tidak mencukupi, di pagi hari kita bisa lihat posisinya semuanya hilang. Pada di locking, dan Anda pasti akan marah-marah, katanya di locking. Kan baik ketemu sell kan equity tidak kemana-mana, Riz. Dia lupa sebenarnya, market bergerak, dan saat spread melebar, lockingan pun akan menjadi melebar. Angkanya tetap, equity-nya yang berubah. Bapak dan Ibu, hati-hati dengan locking kalau Anda nggak bisa cara membuka. Locking itu boleh,
tapi hanya bersifat sementara. Kalau sudah diinapkan sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan dengan open posisi buy yang banyak dan sell yang banyak, biasanya para marketing konsultan atau mentor Anda yang ngajarin Anda itu hanya melihat balance-nya. Jangan sampai balance-nya turun. Padahal saat Anda locking, Anda yang harus lihat adalah equity. Itulah equity Anda saat ini. Apa sih yang namanya stop loss? Apa sih yang namanya cut loss? Cut loss itu adalah kita melakukan suatu tindakan pada saat kita buy, lalu harga tidak sesuai dengan harapan. Kita buy, harganya turun. Dan kita lalu melakukan instant execution. Cut. Kita close posisinya. Itu namanya cut loss. Gimana dengan stop loss? Stop loss itu Anda gunakan pending. Gunakan order. Anda buy di 100, lalu Anda gunakan stop loss atau SL. Itu di harga 80. Jadi pada saat harga itu turun dan menyentuh angka di 80 atau di bawahnya, maka open posisi Anda akan hilang. Jadi perbedaannya yang satu adalah instant execution, yang satunya menggunakan pending order. Nah, permasalahannya adalah cut loss atau stop loss ini biasanya digunakan untuk apa sih? Biasanya digunakan oleh para trader yang menggunakan hanya dengan metode analisa teknikal. Jadi stop loss itu boleh dipasang dan harus dipasang pada saat Anda hanya menganalisa menggunakan teknikal semata. Nggak perlu Anda tahu masalah fundamental, Anda nggak perlu tahu juga masalah money management. Anda pergunakan 1:3. Kalau rugi 1, kalau profit 3, selesai. Cukup dengan menganalisa teknikal saja. Jangan pada saat Anda menggunakan stop loss, Anda terus tanya, saya kan buy nih, saya kasih stop loss, ternyata harganya turun, ada apa ya? Nggak perlu bertanya ada apa, karena ada apa itu adalah fundamental. Kalau metode yang Anda pergunakan itu adalah metode terbaik di dalam teknikal, seharusnya mempunyai tingkat akurasi antara 75 sampai 80. Artinya dari 100 kali trading hanya 20 atau 25 yang gagal dan sisanya adalah profit. Apalagi tingkat keberhasilan yang 80% itu adalah 1:3. Itu udah pasti menangganya. Resikonya apa? Ya resikonya tidak ada. Hanya siapkan mental Anda dan cari metode yang tepat. Dan kalau Anda yakin dan Anda nyaman dengan metode tersebut, gunakan saja, nggak masalah. Jadi apakah stop loss itu perlu atau tidak perlu? Perlu buat orang yang menggunakan hanya teknikal. Karena apabila Anda menggunakan teknikal, Anda nggak butuh fundamental dan nggak butuh money management. Artinya, stop loss itu adalah jaminan equity Anda atau jaminan modal Anda tidak akan habis. Jadi kalau cut loss itu cuma equity pada saat turun 5% cut loss. Atau turun 3% cut loss, nanti turun lagi 3% lagi cut loss, 3% lagi cut loss. Tapi kalau untung ya Anda bisa untung 9% mungkin atau 10%. Stop loss atau cut loss perlu dan tidak perlu melihat dan tidak perlu belajar fundamental dan money management. Pada saat ini dicampur nggak akan cocok nantinya, nggak akan cocok. Kalau mau naruh stop loss di mana baiknya? Ya tentunya kalau Anda tanya sama mentor Anda, itu paling nggak mudah adalah kalau kita buy, naruh stop loss di mana? Ya di bawahnya support lah, di bawahnya support lah. Kalau kita nge-sell, lalu kita taruh stop loss-nya di mana? Ya di atasnya resisten. Berapa pip? Ya suka-suka berapa aja, berdasarkan teknikal yang ya habisnya saya kalau pasang stop loss suka kena terus sih. Kalau kita pasang stop loss ada namanya SL Hunter atau apapun namanya. Habis kena terus harganya balik lagi. Ya ternyata stop loss-nya kurang jauh. Iya saya taruh jauh juga jadi saya udah nggak mau pakai stop loss lagi. Pada saat Anda sudah tidak mau gunakan stop loss, hati-hati. Anda sebaiknya harus gunakan risk management yang berikutnya. Jadi risk management yang berikutnya adalah pasti averaging. Jadi pada saat harga tidak sesuai dengan keinginan Anda, misalnya beli, lalu harganya turun, Anda akan masuk beli lagi. Kalau dia turun lagi, beli lagi. Ini namanya averaging. Tentunya kalau kita berbicara masalah averaging, harus memenuhi kaidahnya. Yang pertama, money managementnya harus benar. Yang kedua, sentimennya juga harus benar. Fundamentalnya juga benar. Dan yang terakhir, tentunya teknikal Anda bisa dicocokkan
dengan metode ini. Jadi kalau Anda udah nggak mau pakai stop loss, ya mau tidak mau, Anda harus benar MM-nya, Anda harus benar fundamentalnya, Anda harus benar underlying sentimennya, entry-nya di mana, tentu menggunakan technical. Ini adalah contoh dari averaging. Berapa jaraknya? Saya open lalu nanti saya open lagi, tergantung supportnya di mana. Jangan kita nge-buy di harga 100, lalu kita nge-buy lagi harga 99, lalu kita nge-buy lagi di harga 97. Itu namanya bukan averaging menurut saya. Averaging itu adalah pada saat kita beli, lalu kita cari supportnya, kita taruh lagi buy, limit di sana. Kalau kita sell, lalu harganya naik, kita akan taruh lagi sell limit di daerah resistennya. Berapa jaraknya? Tergantung Anda gunakan time frame berapa. Yang terbaik berapa? Daily dan terbaik. Kalau lebih kecil berapa? 4 yang di bawah itu bagaimana? Ya nggak apa-apa sih, cuma masalah BP apa enggak, terlalu rapat apa enggak. Riz, selama ini kamu nulis artikel nggak pernah pakai stop loss, tiba-tiba kamu pakai stop loss. Kenapa? Bapak dan Ibu yang membaca tulisan saya, itu tidak semuanya mengerti masalah money management, nggak semuanya ngerti masalah fundamental, nggak semuanya ngerti masalah underlying sentiment. Mungkin mereka hanya mengerti masalah teknikal. Itu sebabnya saya yang harus merubah. Tapi bukan berarti metode trading saya berubah, itu hanya membuat para pembacanya menjadi lebih nyaman, menjadi lebih terukur. Mengapa demikian? Karena setiap orang pasti mempunyai strategi yang berbeda, mempunyai metode yang berbeda, mempunyai equity yang berbeda, dan mempunyai tujuan untuk trading pun berbeda satu sama lainnya. Sehingga yang dibuat di sana itu tentunya harus semuanya bisa terakomodir. Jadi kalau yang menggunakan stop loss, ya kalau saya menyarankan atau memprediksi akan ada harga naik di pair tertentu, saya menyarankan untuk buy di level tertentu. Dan apabila level tersebut dilewati, maka saya gunakan stop loss. Tetapi semua member yang pernah bertemu dan sharing dengan saya, mereka tidak akan pernah gunakan stop loss. Kenapa? Karena di level stop loss-nya, mereka pasti gunakan buy limit yang berikutnya. Begitu juga dengan sell. Apabila ada daily signal atau artikel saya mengatakan sell, lalu saya gunakan stop loss, di yang berikutnya itu mereka pasti akan gunakan sell limit. Kenapa? Karena pada prinsipnya kita satu frekuensi semuanya. Kita mempunyai perhitungan money management yang benar. Kita mempunyai arah market besar yang sama. Dan untuk itu, pada bagian yang kedua ini, yuk kita diskusi apa yang akan terjadi di akhir tahun 2020 ini. Bagaimana fundamentalnya? Ya, kita berbagi. The Fed akan buat kebijakan moneter. Parah-parah banget ya Riz ya kalau The Fed ngomong. Untuk yang saat ini parah dia ngomongnya. Kenapa? Ini sangat ditunggu market. Kalau ditunggu market tentunya mempunyai fluktuasi yang cukup signifikan. Emang karena apa sih Riz? Emang ada apa sih sama The Fed? The Fed pada bulan Maret dia sudah turunkan suku bunga 2 kali dan dia kasih QE. Uang beredar di Amerika cukup tinggi. Likuiditas di sana itu yang menyebabkan bahwa saat ini dolar terus melemah. Kita sudah tahu bahwa The Fed merubah kebiasaan. The Fed dengan gamblangnya di bulan Maret mengatakan bahwa kalau misalnya inflasi sudah ada di atas 2%, gue nggak bakal naikin suku bunga. Bapak dan Ibu, ini adalah pernyataan The Fed, bukan pernyataannya saya. Itu artinya ke depannya orang yang nabung di Amerika akan melihat bahwa uangnya tidak akan berkembang. Jadi ngapain juga dia nabung? Dan di bulan November kemarin, tanggal 5 November, di meeting The Fed terakhir, sebelum hari ini tentunya, dia mengatakan bahwa dia akan membeli obligasi, sekuritas yang berdasarkan hipotek. Itu dia beli dalam beberapa bulan mendatang. Garis bawahi, beberapa bulan mendatang, itu artinya dia akan membeli terus dan terus dan terus. Apabila ekonomi terus memburuk. Pertanyaan saya adalah, apakah ekonomi
Amerika membaik saat ini. Bapak dan Ibu, ekonomi Amerika saat ini netral, nggak bagus, nggak jelek. Itu juga yang membuat akhirnya banyak pengamat mengatakan kayaknya The Fed nggak bakal kucurin uang yang banyak deh untuk nanti malam. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa ini waktunya The Fed dan Gedung Putih bekerja sama untuk meningkatkan likuiditas. Kita sudah tahu bahwa nominasi Menteri Keuangan Amerika itu adalah Janet Yellen, yang notabene dulu adalah orang yang digantikan oleh Ketua The Fed yang sekarang. Andai kata dua orang ini bertemu kembali dan mengatur negara, kita sudah tahu bahwa nggak akan ada uang ketat, nggak ada likuiditas yang sedikit. Likuiditas besar akan terjadi setelah mereka dilantik. Inilah yang membuat akhirnya para pelaku pasar males pegang dolar. Kenapa? Kalau kita lihat inflasi Amerika masih di bawah 2%. Padahal di atas 2% pun dia nggak akan naikin suku bunga. Dan kalau kita mau lihat dari sektor tenaga kerja masih di atas 6%. Itu artinya masih belum bagus. Kenapa? COVID gila-gilaan di Amerika. Lebih dari 200.000 orang kena atau terinfeksi. Dan lebih dari 2.000 orang meninggal setiap harinya. Ekonomi Amerika akankah membaik? Belum tentu. Itu sebabnya ada waktunya The Fed dan Gedung Putih harus sama-sama memikirkan masalah likuiditas. Dan ini yang diambil oleh pelaku pasar sebagai fokusnya. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya adalah di likuiditas. Makin besar likuiditasnya, Anda akan lihat bahwa mata uangnya bisa melemah cukup signifikan. Lalu ada apa lagi sih sebenarnya? Seperti yang saya katakan tadi bahwa di dunia pandemik ini udah masuk gelombang yang ketiga. Jadi bukan turun malah naik gitu. Dan kita tahu setiap musim gugur lalu masuk musim dingin, virus ini berkembang cukup signifikan. Yang ujungnya adalah seperti yang saya katakan tadi, lebih dari 200.000 orang Amerika terinfeksi setiap harinya dan lebih dari 2.000 orang meninggal di Amerika gara-gara virus ini. Dan lebih parah lagi di Inggris, itu ditemukan satu varian yang baru dari virus ini. Jadi saya bayangkan bahwa vaksinnya baru ditemukan untuk virus A, variannya sudah keluar. Ini tentunya akan membuat Bapak dan Ibu melihat ketidakpastian itu kembali naik. Kalau ketidakpastian kembali naik, ketakutan kembali naik, kita akan melihat likuiditas akan digelontorkan dan kita lihat bahwa seluruh mata uang di dunia tentunya punya masalah. Kenapa? Ya karena ekonomi mereka bisa tidak bergerak. Kalau Inggris terus seperti ini, kita sudah tahu bahwa mereka akan melakukan suatu penguncian. Dan penguncian artinya perlambatan ekonomi. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita sudah tahu bahwa sering kita kedatangan tamu gitu ya di rumah. Lalu mereka menawarkan forex. Lalu mereka mengatakan, lu mau nipu gue lo katanya. Kalau diajakin sama temen, lalu temennya mengatakan bahwa ngapain lo mau ngenalin maling ya ke rumah gue gitu. Kenapa? Karena forex itu konotasinya jelek banget. Kenapa jelek banget? Ya memang sih trader-tradernya buat saya harusnya nggak teredukasi. Karena mereka selalu mengatakan masalah profit. Mereka nggak pernah mengatakan masalah keamanan. Trading itu harus aman. Hanya orang tolol yang kepingin trading itu profit. Yang bagus itu adalah aman, habis itu profit. Karena kebodohan kita kalau kita mau datang dari Jakarta ke Bandung, kita maunya apa? Mau cepet apa mau selamat? Ya mau selamat dulu Pak, baru cepet. Nggak mungkin cepet selamat, nggak mungkin gitu loh. Apalagi kita bawa keluarga. Anda berani bawa keluarga, oke. Lalu naik mobil, Mercy, dan kecepatan 300 km per jam. Bawa keluarga, berani nggak? Anda bilang pasti nggak berani. Sekarang pertanyaan saya adalah,
Anda berani nggak trading dengan uang 300 juta itu adalah duit keluarga Anda sendiri dengan cara ugal-ugalan, dengan cara yang nggak konsisten. Anda pasti mengatakan, Mbak, ya udah mendingan pelan-pelan aja dah, dapat 2%, 3% sebulan, udah bagus. Pasti Anda mengatakan begitu. Tapi kalau Anda mengatakan, enggak lah, kepingin 10%, nah itu pasti uang kecil itu. Ya, itu pasti uang kecil itu. Uang $1.000 paling, uang $100. Averaging ini biasanya nggak menggunakan stop loss. Di tempat stop loss-nya itu biasanya dia lakukan penambahan, tapi dengan syarat arahnya benar. MM-nya, money management-nya benar. Kalau enggak, ngapain? Jangan pernah pakai averaging karena ini berbahaya. Anda averaging pada saat downtrend itu sama juga datang kucing itu bukan nyari ikan asin ini datengin kucing gitu loh. Ya, jadi hati-hati pada saat Anda averaging saat Anda harus tahu dulu trennya. Itu sebabnya Anda pada saat Anda gunakan averaging, Anda harus tahu sentimen marketnya, fundamental marketnya, dan tentunya adalah tekniknya, landasannya adalah money management. Dan bagaimana averagingnya? Anda harus cari support yang paling kuat. Support kuat adanya di mana? Di time frame yang sangat besar. Monthly itu besar banget kekuatannya. Sebenarnya semua ini adalah pengalaman saya pribadi yang harus saya ceritakan kepada Bapak dan Ibu supaya tidak terulang oleh Bapak dan Ibu. Jadi jangan ada yang bawa perasaan ya Bapak dan Ibu apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sebenarnya itu adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Terima kasih banyak diskusi dan sharingnya. Minggu depan kita akan coba bertemu kembali. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas.